tapi tetap semangat. Nah adik-adik, kita akan mulai memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Adik-adik masih ingat gak lagunya? Kerja buat Tuhan selalu manis. Kita bertepuk tangan bersama-sama ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladangnya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Lebih semangat ya adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladangnya Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Sekolah minggu kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pada kami di sepanjang hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Tolong Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas pada hari ini. Dan berkati juga adik-adik yang ada di rumah untuk supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Lagu yang kedua. Judulnya Percaya Saja di Dalam Namanya. Adik-adik masih ingat gak lagu itu? Percaya saja di dalam namanya. Ingat kan? Ayo kita sama-sama nyanyi lagi yuk. Silakan Kak Januarda. Kita bertepuk tangan lagi ya. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang bikin kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang bikin kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, kita lebih semangat, tetap dengan tepuk tangan yang gembira. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang bikin kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang bikin kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Seli, kita mau memuji Tuhan lagi dengan satu lagu pujian dengan judul Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Silakan Kak Januarda. Kita tepuk tangan lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua.
Pasti luar biasa bukan? Nah adik-adik, kakak kangen banget lihat senyum adik-adik. Nanti kalau misalnya kakak bilang, mana senyumnya? Adik-adik bilang, Mana tawanya? Ha, 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 ha. Kita coba ya. Adik-adik, mana senyumnya? Mana tawanya? Ha, 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 ha. Wah, kakak senang karena kakak sudah lihat senyum adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Pada hari ini, kakak Sally mau bercerita tentang keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebelum kakak bercerita, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai malam hari di mana kami tidur dengan nyenyak dan bisa bangun dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih juga Tuhan karena kami boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, coba sebutkan keajaiban apa saja sih yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Contohnya, keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian, dan masih banyak lagi keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini, kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Hah? Emang bisa berjalan di atas air? Sepertinya tidak mungkin ya adik-adik bagi manusia bisa berjalan di atas air. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa di atas dunia ini, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Nah, yuk simak bagaimana cerita Tuhan Yesus di atas air. Pada suatu hari, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar dan memberi makan banyak orang, dan ketika hari sudah mulai malam, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang danau dengan sebuah perahu. Tuhan Yesus tidak ikut karena Tuhan Yesus mau berdoa terlebih dahulu. Ketika perahu yang dipakai murid-muridnya mulai menjauh dari pantai, ada angin yang bertiup dan gelombang yang mulai terasa, sehingga perahu mereka terombang-ambing. Murid-murid Tuhan Yesus pun mulai takut kalau perahu mereka akan tenggelam dihantam oleh gelombang. Saat mereka masih takut karena gelombang itu, mereka pun melihat ada sesuatu yang melayang-layang di atas air. Semakin lama, semakin mendekat. Mereka pun langsung berteriak dan menunjuk, "Itu hantu!" Dan ketika yang lain melihat juga, mereka semua pun berteriak ketakutan. Tetapi tiba-tiba ada suara terdengar. Rupanya suara itu dari orang yang mereka kira hantu itu. Suara itu berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Oh, rupanya itu Tuhan Yesus adik-adik, bukan hantu. Mereka pun terkejut ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Melihat hal itu, Petrus pun ingin mengejar Tuhan Yesus adik-adik. Dia pun ingin berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Datanglah." Mendengar hal itu, Petrus pun langsung cepat-cepat loncat dari perahu dan berjalan menuju Tuhan Yesus. Namun saat sedang berjalan menuju Tuhan Yesus, Petrus merasakan ada angin yang bertiup. Ia pun mulai ragu dan takut. Karena Petrus ragu dan takut,
ia pun perlahan-lahan mulai tenggelam, sehingga Petrus berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong aku!" Melihat hal itu, Tuhan Yesus pun menolong Petrus dan membawanya naik ke atas perahu untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka sudah di atas perahu, angin dan gelombang pun menjadi reda dan tenang, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Yang harus kita lakukan adalah kita bentuk kertas buffalo menggunakan sendal atau sepatu masing-masing. Stop, Kak. Oke, mulai. Jadi seperti ini adik-adik setelah dibentuk. Stop, mulai. Setelah itu kita gunting kertas buffalo sesuai dengan pola yang telah kita buat. Nah, setelah kita potong jadinya seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita buat kertas yang telah kita potong tadi, kan ada sisanya, kita buat seperti ini memanjang. Kemudian adik-adik boleh membuat motif seperti ini supaya sandalnya bisa menjadi lebih bagus. Lalu kita lipat ujungnya. Kita lipat, kemudian kita tempel ke sandalnya. Adik-adik, pasti adik-adik bertanya-tanya, kenapa sih Kak kita membuat sandal? Apa artinya? Tadi di cerita kakak ada bercerita tentang Petrus yang berjalan di atas air menuju Tuhan Yesus. Ketika dia sedang berjalan dan merasakan tiupan angin, dia pun mulai ragu dan mulai takut adik-adik. Ketika dia ragu dan takut, akhirnya dia pun tenggelam. Nah, padahal Tuhan Yesus ada di depannya. Seharusnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal jika Petrus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan selamat adik-adik. Demikian juga dengan adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk rajin berdoa, maka adik-adik pasti bisa melakukannya. Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk berbuat baik, maka Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk berbuat baik, adik-adik juga pasti bisa kan melakukannya. Nah, sekarang adik-adik kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Tetapi kita juga harus melakukan beberapa hal adik-adik. Yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, kita juga harus saling menjaga jarak. Padahal jika Petrus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan selamat adik-adik. Demikian juga dengan adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk rajin berdoa, maka adik-adik pasti bisa melakukannya. Sekarang saatnya kita untuk berdoa adik-adik. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus pada hari ini mengajarkan kami untuk percaya dan jangan takut.
Juga Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami ingin melanjutkan setiap aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami, agar apa yang kami lakukan Tuhan bisa sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Sertai kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.